Maneki Neko adalah sebuah patung pajangan berbentuk kucing yang salah satu tangannya terangkat dan dianggap membawa keberuntungan. Maneki Neko berasal dari Jepang dan populer sampai ke Tiongkok. Di dalam bahasa Indonesia, Maneki Neko berarti kucing yang memanggil. Menurut salah satu cerita rakyat, Maneki Neko pertama kali muncul di sebuah kuil terpencil di daerah Edo, yang sekarang kita kenal dengan nama Tokyo. Alkisah, beberapa orang samurai sedang berkuda di kawasan Musashino, wilayah Edo. Rombongan samurai tersebut dipimpin oleh seorang penguasa wilayah Hikone yang bernama I Naotaka. Mereka sedang menikmati pemandangan di sekitar daerah tersebut. Dan akhirnya mereka pun tiba di ujung hutan yang pohonnya sudah agak jarang. Ketika mereka menghentikan kudanya, tiba-tiba seekor kucing berwarna putih keluar dari balik pepohonan. Dan kucing tersebut kemudian melompat dan duduk di atas batu besar sambil menatap tajam wajah Naotaka. Naotaka pun terkejut setelah melihat sang kucing mengangkat sebelah tangannya seolah-olah memintanya untuk mendekat. Sang kucing pun lalu turun dari batu dan pergi ke balik pepohonan di belakangnya. Tanpa pikir panjang, Naotaka pun mengikuti kucing tersebut yang seolah-olah mengundangnya untuk datang. Ternyata, kucing tersebut pergi menuju sebuah kuil tua yang tersembunyi di balik pepohonan. Naotaka dan rombongannya pun langsung disambut oleh seorang biksu tua dan mempersilahkan mereka masuk ke dalam kuil. Setelah masuk ke dalam kuil, Naotaka pun menjelaskan apa yang membuatnya bisa sampai tiba di kuil tua itu. Selang beberapa waktu kemudian, kucing tersebut menampakkan dirinya kembali di depan Naotaka sambil mendongakkan kepalanya ke atas. Matanya mengedip-ngedip sambil memandang ke angkasa. Semua orang di kuil itu pun keheranan. Namun beberapa saat kemudian, awan hitam mulai menyelubungi langit. Dan beberapa saat kemudian, turunlah hujan dengan lebatnya disertai dengan petir yang menyambar-nyambar. Mereka keheranan melihat itu semua. Akhirnya mereka sadar bahwa kucing itulah yang memberikan peringatan bagi mereka agar mampir berteduh di kuil tua tersebut. Naotaka merasa sangat berterima kasih kepada kucing itu. Dan sejak kejadian itu, ketenaran kucing tersebut meluas di seluruh Edo. Masyarakat pun akhirnya sering mengunjungi kuil tua itu untuk bertemu dengan sang kucing. Mereka menganggap bahwa kucing tersebut adalah penjelmaan dewa. Beberapa tahun kemudian, sang kucing pun mati. Untuk mengenangnya, sang biksu membuat patung kucing kecil dengan salah satu tangannya melambai ke atas. Patung kucing tersebut sangat diminati masyarakat Edo. Mereka sering mampir ke kuil itu dan membeli patung kucing sebagai oleh-oleh. Dan sampai saat ini pun, orang-orang Jepang sering memajang patung kucing kecil dengan sebelah tangan yang melambai untuk mengundang kebahagiaan dan keberuntungan. Terlepas dari ketenarannya sebagai pengundang keberuntungan, premis utama dari kisah ini adalah mengakrabkan yang asing. Kucing putih di dalam cerita rakyat ini tidak hanya sekadar memanggil,
tetapi menjadi jembatan yang menghubungkan antara seorang penguasa dengan seorang biksu tua, antara seorang yang terkenal dengan seorang yang hidup terpencil, antara seorang tamu dengan seorang tuan rumah, antara yang asing dengan yang karib. Kisah kucing putih yang menjadi inspirasi terciptanya Maneki Neko merupakan secuil gambaran dari keramah tamahan yang semestinya menjadi habitus alami manusia. Kisah yang serupa juga dapat dijumpai di dalam Alkitab. Kejadian pasal 18 ayat 1-8 mengisahkan tentang Abraham yang menyambut Allah dalam wujud 3 orang asing. Ketika Abraham melihat 3 orang berdiri di depannya, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian, bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sara, serta berkata, "Segeralah, ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu, serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Allah, sang tuan rumah atas dunia yang diciptakannya, justru menjadi orang asing yang disambut dan dilayani sebagai tamu. Abraham, yang adalah tamu di dunia ini, justru bertindak sebagai tuan rumah yang menyambut 3 orang asing yang sebenarnya adalah Allah. Inilah keramah tamahan. Ketika tuan rumah menjadi tamu, ketika tamu menjadi tuan rumah, dan ketika segala pemisah antara tamu dan tuan rumah dipadukan di dalam persahabatan. Di satu sisi, keramah tamahan berarti merisikokan diri untuk menyentuh yang asing. Namun di sisi lain, keramah tamahan juga berarti menahan diri untuk tidak membelenggu yang karib. Gereja adalah wadah yang tepat untuk menumbuhkan dan merawat keramah tamahan. Kristus adalah kepala gereja, yang sayangnya kerap diasingkan oleh umatnya, termasuk di dalamnya oleh para pejabat gerejawi. Umat adalah tamu-tamu Kristus, yang sayangnya kerap saling mengasingkan satu sama lain, dan menjadikan diri sebagai tuan. Keramah tamahan bukanlah produk, bukan pula program gerejawi, melainkan
habitus yang mengakar kuat dan menjadi jantung kehidupan gereja. Sebagai habitus, maka sudah sewajarnya lah kita melatih dan membiasakan diri untuk menyambut mereka yang asing, layaknya menyambut mereka yang karib. Sekaligus menghargai mereka yang karib, selayaknya menghargai mereka yang asing.